Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walau masih belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perpangkatan bilangan dengan bilangan bulat positif berpangkat bilangan bulat positif. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Sebelum kita mempelajari tentang bilangan bulat berpangkat bilangan positif, kita ingat kembali tentang kelipatan, faktor, kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, kemudian KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Saat masih duduk di sekolah dasar, kalian sudah mengenal dengan istilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Di kelas 7 ini, kita akan membahas lebih dalam tentang KPK dan FPB beserta aplikasinya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Contoh 1.34 ini ada di halaman buku siswa atau buku kalian ya, halaman 88. Zainul, Evan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Kembali ya, jelaskan. Kita bisa menemukan solusi untuk permasalahan Zainul, Evan, dan Thohir sebagai berikut. Pola makan Zainul, Evan, dan Thohir adalah kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 5. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, dan seterusnya. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan seterusnya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Jadi, Zainul, Evan, dan Thohir akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari terhitung sejak hari mereka makan bersama pertama kali. Ini adalah kelipatan persekutuannya ya, 30 adalah kelipatan persekutuan yang terkecil ya. Selanjutnya mereka akan makan bersama setiap 30 hari sekali, yaitu setelah 60 hari, 90 hari, dan seterusnya.
Contoh 1.35 ada pada halaman 89 buku siswa atau buku yang dibagikan kepada kalian ya. Utusan anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan 9 sebuah SMP untuk mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami sebanyak 108 orang. Utusan dari kelas 7 sebanyak 30 orang. Kelas 8 sebanyak 36 orang dan kelas 9 sebanyak 42 orang. Untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, dan 9 dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Pertanyaan yang pertama, berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak anggota tiap kelompok? Kita bisa menemukan solusi dari permasalahan contoh 1.35 menggunakan konsep faktor persekutuan berikut ini. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42 adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 36 juga ada 1, 2, 3, 6. Faktor 42 juga ada 1, 2, 3, dan 6. Dengan memahami konsep faktor persekutuan, perhatikan uraian berikut ini. A. Banyak kelompok yang bisa dibuat adalah faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42, yaitu 1, 2, 3, atau 6 kelompok. Jika satu kelompok, artinya anak-anak tersebut tidak dibagi dalam kelompok, maka kelompok yang mungkin dibuat adalah 2, 3, atau 6 kelompok. B. Jika anggota tiap kelompok, kita bisa menentukan banyak anggota tiap kelompok. Yang pertama, jika banyak kelompok sama dengan 2, maka banyak anggota tiap kelompok 108 dibagi 2 sama dengan 54 anak. Ya. Jika banyak kelompok 3, maka banyak anggota tiap kelompok 108 dibagi 3 sama dengan 36 anak. Jika banyak kelompok 6, maka banyak anggota tiap kelompok 108 dibagi 6 sama dengan 18 anak. Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa 1. Berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Jawabannya adalah 6 kelompok. 6 ini adalah merupakan FBB dari 30, 36, dan 42. 2. Berapa banyak anggota tiap kelompok? Jawabannya adalah 108 dibagi 6, 18 anak. Kita dapat menentukan KPK dan FBB menggunakan faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Yaitu faktor-faktor yang terdiri dari bilangan-bilangan prima. Nah, tabel ini menyediakan bilangan prima dari 1 sampai 100. Bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, kita beri warna merah pada angka 1. Langkah kedua, kita beri warna merah pada semua bilangan kelipatan 2 selain 2.
Berikutnya kita beri warna merah pada bilangan-bilangan kelipatan 3 kecuali 3 ya. Selanjutnya kita beri warna merah semua kelipatan 5 ya, kecuali 5. Terakhir kita beri warna merah pada kelipatan 7 selain 7. Nah, bilangan-bilangan yang berwarna merah ini bukan bilangan prima. Sedangkan yang berwarna putih ini di kotak berwarna putih ini adalah bilangan-bilangan prima dari angka 1 sampai 100 ya. Faktor prima kita juga dapat menentukan FPB dari 168 dan 90 dengan menggunakan faktorisasi prima ya, dengan cara menggunakan pohon faktor ya. Di SD kalian ini sudah belajar. 90 kita bagi 2 hasilnya 45. 45 tidak bisa kita bagi 2, maka kita bagi 3 hasilnya 15. 15 kita bagi 3 hasilnya adalah 5. 168 kita bagi 2 hasilnya 84. 84 dibagi 2 hasilnya 42. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 21 kita bagi 3 hasilnya 7. Jadi 90 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Sedangkan 168 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Pertama, jika kita mengalihkan semua faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan, jika terdapat faktor yang sama, maka kedua bilangan dapat kita pilih pangkat tertinggi. 2, ini ada 2 pangkat 1 ya, dan 2 pangkat 3. Ini 3, ada 3 pangkat 2, di sini ada 3 pangkat 1. Sehingga kita ambil untuk mencari KPK ya, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Hasilnya 2520. Jika kita mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih yang pangkatnya terendah, maka kita peroleh FPB. Jadi FPB dari 90 dan 68 adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 atau 2 kali 3 sama dengan 6. Mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Saat di sekolah dasar kalian sudah mengenal bilangan berpangkat bulat positif atau bilangan asli. Misal 2 pangkat 3 ini dibaca 2 pangkat 3. 10 pangkat 2 seperti ini dibaca 10 pangkat 2. Dan lain sebagainya. Salah satu alasan penggunaan bilangan berpangkat adalah untuk menyederhanakan bilangan desimal yang memuat angka relatif banyak. Misal, bilangan 1 juta ini terdiri dari 7 angka dapat dinotasikan menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat 6 ya, hanya 3 angka saja. 10 sebagai bilangan pokok atau basis, 6 sebagai pangkat atau eksponen. Menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Berikut ini beberapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif.
Pertama, bilangan desimal 59.049 ini bisa kita tulis secara singkat menjadi 3 pangkat 10. Mengapa? Karena 3 pangkat 10 itu sama dengan 3 kali 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 3 sama dengan 59.049. Yang kedua, waduh, ya banyak sekali ini angkanya ini ya. 30.517.578.125. Cukup kita tulis dengan 5 pangkat 15 ya. Jika angka 5 kita kalikan sebanyak 15 kali, maka menghasilkan 30.517.578.125. Yang ketiga, bilangan desimalnya 1 juta. Ini ada 7 angka, dapat dinyatakan dengan 10 pangkat 6 ya, yaitu mengalikan angka 10 sebanyak 6 kali, hasilnya 1 juta. 8 juta dapat ditulis menjadi 8 kali 10 pangkat 6 ya, karena 8 kali 10 pangkat 6 berarti 8 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10, atau 8 kali 1 juta sama dengan 8 juta. Secara umum, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. A disebut bilangan basis atau pokok, sedangkan B disebut eksponen atau pangkat. Namun, dalam materi ini yang akan kita bahas secukup bilangan berpangkat bulat positif atau bilangan asli. Untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat menjadi bilangan desimal, kalian cukup mengubahnya dalam bentuk perkalian, kemudian menentukan hasil kalinya. Untuk menyatakan bilangan desimal menjadi berpangkat, salah satu caranya adalah dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Untuk menentukan faktor-faktor dari bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara membagi bilangan tersebut secara berulang. Contoh, 648 kita bagi 2 sama dengan 324. 324 kita bagi 2 sama dengan 162. 162 kita bagi 2 sama dengan 81. 81 dibagi 3 sama dengan 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sehingga 162 dapat dinyatakan dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Ya, ini kita perhatikan dibagi 2 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dibagi 3 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Bilangan berpangkat 16 pangkat 2 dapat dinyatakan dalam bilangan berpangkat lain dengan bilangan pokok yang berbeda. Pangkat 2 ini sama dengan 16 kali 16. 16 bisa kita tulis sebagai 4 kali 4. Sehingga 16 kali 16 bisa kita tulis sebagai 4 kali 4 ya, kali 4 kali 4. Di sini ada 4 kali angka 4 yang kita cari hasil kalinya. Sehingga bisa ditulis menjadi 4 pangkat 4. 16 juga bisa dinyatakan menjadi perkalian angka 2. 16 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 16 kali 16 sama dengan 2 kali 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 2. Di sini ada 8 angka 2 yang kita kalikan. Sehingga bisa ditulis menjadi 2 pangkat 8. Bilangan berpangkat 16 pangkat 2 dapat dinyatakan menjadi bilangan 4 pangkat 4 dan 2 pangkat 8.
Membandingkan bilangan berpangkat besar. Setelah mengamati bentuk bilangan berpangkat tersebut, kalian diharapkan bisa membandingkan bentuk bilangan berpangkat. Amati contoh berikut. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Untuk dapat membandingkan kedua bilangan berpangkat tersebut, kita bisa rinci menjadi bilangan desimal terlebih dahulu. 5 pangkat 6 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 15.625. 6 pangkat 5 sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 7.776. Ternyata setelah mengubah menjadi bilangan desimal, nampak bahwa 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5. Contoh 2, menentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Kedua bilangan tersebut cukup susah untuk dituliskan ke dalam bilangan desimal karena angkanya yang relatif banyak. Dengan menggunakan kalkulator sederhana pun tidak akan bisa menghasilkan bilangan desimalnya, karena pada kalkulator tersebut hanya terbatas sampai 5 angka saja. Untuk membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar tersebut, kalian bisa melakukan semacam percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil, tetapi dengan pola yang sama. Kita perhatikan bahwa di sini adalah 100 pangkat 101, berarti bilangan bulat berurutan. Ya, ini 101 pangkat 100. Kita coba dari 3 pangkat 4 ya, dan 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 hasilnya 81. 4 pangkat 3 hasilnya 64, berarti 81 lebih dari 64, sehingga 3 pangkat 4 lebih dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 kita bandingkan dengan 5 pangkat 4. 4 pangkat 5 hasilnya 1024, 5 pangkat 4 hasilnya 625, sehingga 4 pangkat 5 lebih dari 5 pangkat 4. Yang ketiga, 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. 5 pangkat 6 hasilnya 15.625, sedangkan 6 pangkat 5 7.776. Dengan melakukan percobaan tersebut, kita bisa menggeneralisasi bahwa 100 pangkat 101 hasilnya akan lebih besar dibanding dengan 101 pangkat 100. Pada bilangan berpangkat berlaku jika diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif genap, maka hasil dari A pangkat B adalah positif. Perhatikan di sini ada dua bilangan negatif ya. Bilangan negatif 2 dan negatif 3. Kemudian kita perhatikan ada pangkatnya atau bilangan B di sini adalah bilangan positif genap, min 2 pangkat 4 dan min 3 pangkat 2. Min 2 pangkat 4 setelah kita kalikan hasilnya positif 16. Ya, berarti hasilnya positif. Sedangkan negatif 3 kita pangkatkan bilangan genap, hasilnya juga positif 9. Ya. Jika yang kita pangkatkan atau basisnya bilangan genap, hasilnya positif genap. Jika negatif ganjil, hasilnya positif ganjil. Jika diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif ganjil, maka hasil dari A pangkat B adalah negatif. Contoh, di sini bilangan negatif 2 dan bilangan negatif 3 sebagai basis.
Sedangkan eksponen atau pangkatnya di sini adalah 3 dan 5 ya, bilangan-bilangan positif ganjil. Ternyata negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 itu hasilnya negatif 8 ya. Jadi hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif 5 pangkat negatif 3 maksud Ibu ya, negatif 3 pangkat 5 itu adalah negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 243. Jadi bilangan bulat negatif berpangkat bilangan positif ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Jika basisnya negatif genap, hasilnya negatif genap juga. Jika basisnya negatif ganjil, hasilnya negatif ganjil juga. Jika diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan bulat genap, maka hasil A pangkat B adalah genap. Contoh, bilangan negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 16. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 ya. Jika bilangan basisnya genap, pangkatnya genap, hasilnya juga bilangan genap. Jika diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan bulat ganjil, maka hasil dari A pangkat B adalah genap. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8 ya. Jadi ini bilangan negatif genap, kemudian pangkatnya ganjil, hasilnya bilangan ganjil. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini maksud Ibu ini min 2 pangkat 3 hasilnya bilangan genap. 2 pangkat 3 hasilnya juga bilangan genap. Jika diketahui A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan bulat genap, maka hasil dari A pangkat B adalah ganjil. Contoh, negatif 3 ini adalah bilangan ganjil berpangkat 2 bilangan genap. Negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 9. 3 pangkat 2, 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi bilangan ganjil dipangkatkan genap, hasilnya bilangan ganjil. Ya, baik bilangan negatif ataupun bilangan positif, jika dipangkatkan genap hasilnya bilangan positif. Jika diketahui A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan bulat ganjil, maka hasil dari A pangkat B adalah ganjil. Contoh, negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 27 ya. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi bilangan ganjil dipangkatkan ganjil, hasilnya akan bilangan ganjil juga. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai pada sesi akhir ya. Tugas 3 yang harus kalian kerjakan, kemudian nanti kalian kumpulkan melalui link yang akan Ibu kirimkan. Soal nomor 1, Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Yanuar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu, mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Pada hari Sabtu ya. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam renang bersama-sama lagi? Pertanyaan yang kedua, pada hari apakah itu? Ya, jadi kalian cari dulu
Ya, di sini kita akan menggunakan KPK ya. Kemudian kita cari hari apa setelah sekian hari dari hari Sabtu. Soal yang kedua, pada masa pandemi COVID-19 terdapat 320 kg terigu, 400 kg gula pasir, dan 800 kg beras yang akan dibagikan kepada warga. Jika setiap kepala keluarga atau kakak mendapatkan jumlah yang sama banyaknya, berapa kakak sebanyak-banyaknya yang mendapatkan ketiga sembako tersebut, dan setiap kakak akan mendapatkan berapa kilogram terigu, gula pasir, dan beras. Ya. Apakah jawabannya A? 10 kakak, kemudian memperoleh terigu 32 kg, gula pasir 40 kg, beras 80 kg, ataukah yang B, yang C, ataukah yang D? Soal yang ketiga, bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan A 8 pangkat 9, B 3 pangkat 10, C 18 pangkat 4, D 3 pangkat 16. 4. Di antara bilangan berikut, tentukan bilangan ganjil positif. Apakah A negatif 111 pangkat 88? Apakah B negatif 111 pangkat 101? Maksud Ibu B 112 pangkat 101? Apakah C negatif 113 pangkat 91? Ataukah D negatif 114 pangkat 212. Soal terakhir, urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, ini bisa kalian cari dulu 3 pangkat 4 itu berapa, 4 pangkat 3 berapa, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2, kemudian nanti diurutkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Kalian tetap di rumah ya. Jika terpaksa kalian harus keluar dari rumah, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak ya. Kemudian sering-sering cuci tangan dengan sabun, dengan cara mencuci tangan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.